Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo guys, welcome back to my channel. Senang banget bisa ketemu kalian lagi. Buat kalian yang baru gabung, nama aku Roro Anissa. Hari ini kita bakal balik lagi ke segmen aku, yaitu adalah K-pop Talk. Dimana K-pop Talk ini aku akan bahas tentang dunia K-pop, apapun itu yang berhubungan dengan K-pop, tentang girl band, boy band, macam-macam lah ya, boleh. Nah, di sini aku bakal bahas tentang topik yang lagi menarik banget, yang lagi panas-panasnya banget, yaitu tentang perseteruan atau perang dingin antara MBC dan juga Big Hit Entertainment. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, dan jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum kita cari tahu atau kita bahas tentang akar permasalahan awal dari perseteruan antara Big Hit Labels dan juga MBC, kita bakal bahas dulu tentang permasalahan yang baru aja panas kemarin-marin ini, yaitu adalah tentang Big Hit Entertainment yang mengumumkan mereka akan mengadakan konser akhir tahun, yaitu 2021 New Year's Eve Live presented by Weverse. Kalau kalian belum tahu, Weverse ini adalah platform khusus untuk interaksi antara fans dan juga idolnya yang didirikan oleh Big Hit Entertainment bekerja sama dengan band X. Nah, di situ artis-artis yang masuk ke Weverse adalah tentunya artis-artis dari Big Hit Labels dan juga beberapa artis dari luar Big Hit Labels yang udah gabung itu contohnya Dreamcatcher, Sunmi, dan masih banyak lagi. Di acara konser ini yang akan mengisi atau line up performernya adalah artis-artis dari Big Hit Labels itu sendiri. Yang baru diumumin kemarin adalah ENHYPEN dan juga New East. Nah, tapi bukan di situ yang bikin panas. Tapi yang bikin panas itu adalah tanggal dari akan diadakannya konser itu, yaitu adalah di tanggal 31 Desember 2020. Yang dimana tanggal itu sama atau berbentrokan dengan jadwal MBC Gayo Dae Jejun. Apa sih MBC Gayo Dae Jejun, Kak? Nah, jadi di Korea sana itu pasti ada acara rutin akhir tahun yang diadakan oleh 3 stasiun TV terbesar di Korea, yaitu adalah KBS dengan KBS Gayo Dae Jukje, SBS dengan SBS Gayo Daejun, dan juga MBC dengan Gayo Dae Jejun. Jadi emang udah acara rutin gitu dan selalu diadakannya di tanggal-tanggal yang sama biasanya kayak gitu. Jadi sudah kelihatan banget kalau emang Big Hit ini gak bakal datang gitu di acara itu gitu loh. MBC mungkin agak kepanasan setelah itu, jadi tepat setelah pengumuman itu MBC melakukan tindakan yang menurut aku kekanak-kanakan, yaitu adalah dihilangkannya BTS dan juga TXT dari pre-voting di Mewbit. Jadi yang belum tahu Mewbit ini apa? Mewbit ini aplikasi untuk pre-voting gitu untuk di acara Music Core. Jadi kita fans bisa voting artis kita untuk menang di acara Music Core itu gitu. Sebenarnya nggak tahu tentang ini sebelum ada yang nge-spill gitu. Katanya sebelum pengumuman konser itu memang ada nama BTS dan juga TXT. Tapi setelah pengumuman itu yang udah mulai rame-rame, aku ngecek dan memang nggak ada BTS dan juga TXT-nya gitu. Kalau BTS sendiri itu kan emang Dynamite itu udah hampir 3 bulan yang lalu ya. Sebenarnya tepat 3 bulan setelahnya itu adalah masih di minggu ini. Jadi minggu ini, Sabtu ini masih bisa harusnya masuk ke Music Core. Karena syarat dari Music Core untuk masuk nominasi mingguan itu adalah lagu yang dirilis minimal 3 bulan yang lalu gitu. Artinya BTS masih bisa sekali lagi masuk nominasi harusnya. Nah, itu ya udahlah, kalau emang BTS dianggap selama ini ngeblok artis-artis lain untuk menang, ya monggo gitu, karena udah banyak juga dapat piala dari Music Core. Tapi yang di sini yang kasihan adalah TXT sih menurut aku, karena TXT baru aja comeback sekitar 2-3 minggu yang lalu gitu loh. Dan harusnya masih bisa dong masuk ke pre-voting, tapi ini malah dihilangkan gitu aja. Nah, setelah permasalahan ini panas lagi, jadi muncul lagi nih ya ke permukaan permasalahan-permasalahan lama, konflik-konflik perang dingin antara MBC dan juga Big Hit Entertainment. Nah, awalnya itu seperti apa sih akar permasalahannya? Sebenarnya aku nggak terlalu paham akar permasalahannya itu dari mana, awalnya itu dari mana. Cuman awalnya itu memang di tahun 2019 akhir itu diumumkan kalau BTS itu nggak bisa datang ke acara MBC Gayo Dae Jejun, dimana BTS datang di acara SBS dan juga KBS. Jadi MBC ini mungkin ngerasa nggak adil gitu. BTS nolak untuk datang ke MBC dan malah menghadiri acara akhir tahun di luar negeri, yaitu adalah acara Dick Clark's New Year's Rockin' Eve 2020 di Times Square, Amerika. Nah, di situ sebenarnya dari Big Hit Entertainment itu udah ngasih penjelasan gitu kalau mereka itu sebenarnya udah ngasih tahu ke MBC dari Oktober kalau mereka tuh udah ada acara di luar negeri untuk di tanggal itu gitu loh. Cuma di sini MBC-nya itu juga kayak saat dimintain keterangan kayak ya emang ini udah
line up-nya seperti itu gitu. Jadi kayak nggak ngaku juga kalau mereka ini ditolak gitu sebenarnya. Di sini imbasnya ke TXT dan juga Gfriend yang nggak bisa tampil di acara yang sama gitu, di acara MBC Gayo Daejejun. Kalau dipikir-pikir TXT saat itu lagi rookie gitu loh, barengan sama ITZY, itu rookie terbaik gitu. Harusnya sih secara tertulis atau secara nggak langsung itu pasti diundang dong di acara itu, tapi sayangnya itu mereka nggak diundang. Jadi ini kayak MBC ini kayak dendam gitu loh sama Big Hit sama BTS karena nolak mereka gitu. Nah, bukan sampai di situ aja imbasnya, tapi imbasnya ke artis lain di Big Hit label. Seventeen itu yang promosi Left and Right, dan juga Gfriend promosi Apple itu nggak bisa tampil di Music Core gitu. Cuman kalau kita ngelihat dari Big Hit Entertainment yang saat itu yang menolak untuk tampil di MBC, kalau dibandingin sama tampil di Times Square, ya jelas secara keuntungan ya mendingan gue tampil di Times Square kayak gitulah ya, daripada harus tampil cuma di MBC. Kalau Times Square kan yang nonton kayak jutaan orang dari seluruh dunia gitu kan, tapi kalau MBC ya cuman paling warga Korea atau orang-orang yang ngefans sama mereka aja gitu yang nonton. Jadi ya perhitungannya sebenarnya Big Hit itu seperti itu, dan mereka juga udah punya platform gitu sih kayak Weverse atau macam-macam lah. Jadi kayak ya udah lebih baik punya konten sendiri untuk fans daripada harus tampil kayak gitu, nggak menguntungkan. Dari segi keuangan juga kayak kalau tampil di acara TV kan harus bagi dengan ini itu, tapi kalau punya platform sendiri kan bisa diolah sendiri. Sebenarnya sih yang kasihan di sini adalah artis-artis lain yang seagensi dengan BTS. Kalau BTS ya mungkin dengan popularitasnya mereka yang seperti itu gitu, kayak kehilangan satu acara gitu atau kehilangan satu stasiun TV itu ya udahlah kayak gitu. Cuman kalau yang masih berkembang seperti TXT, Gfriend, Seventeen, New Age yang masih butuh untuk rekognisi atau masih butuh untuk tampil-tampil seperti itu, jadi kayak kurang gitu guys. Jadi memang separah itu ya guys ya imbasnya ya. Kalau kita bisa ambil contoh yaitu adalah permasalahan antara Mnet dan juga YG Entertainment yang tak kunjung usai juga, yang akhirnya artis-artis dari YG ini nggak bisa tampil di acara-acaranya Mnet kayak M Countdown atau Mama gitu. Itu kayak bukan rahasia lagi di dunia perindustrian musik Korea. Dari artisnya sendiri menurut aku sih tetap pengen tampil di acara-acara itu. Kayak sayang banget nih udah seminggu tampil di M Countdown, Show Champion, Inkigayo, tapi nggak bisa tampil di Music Core gitu. Kayak ada yang kurang pasti dari mereka. Sama aja kayak menurut aku artis-artis kayak YG atau SM yang udah lama nggak tampil di Mama gitu, pasti sebenarnya ada keinginan untuk tampil di situ loh guys. Jadi kalau secara psikologis kan pasti mereka pengen tampil, pengen menang di acara award gitu, tapi karena terhambat masalah agensi atau masalah perang dingin agensi dan stasiun TV ini, jadi kayak mereka ya udah, gue harus ngapain lagi ya, gue harus terima, ini nasib gue gitu loh, berada di agensi yang lagi perang dingin kayak gitu. Sayang sih sebenarnya ini tuh cuma masalah pride, menurut aku cuma masalah pride dari kedua belah pihak. Ya kita nggak tahu sih sebenarnya masalah dalamnya itu seperti apa, internetnya itu seperti apa, tapi kalau ngelihat dari ini kayak udah permasalahan pride sih, kayak siapa duluan yang bakal ngalah nih, gue tunggu nih kayak gitu. Gimana pendapat kalian tentang masalah ini, dan juga gimana pendapat kalian tentang acara festival akhir tahun? Apakah akan lebih ramai MBC Gayo Daejejun atau apakah lebih ramai acara yang diadakan oleh Big Hit Labels? Ya, kita nggak ada yang tahu. Nanti kita tunggu aja di tanggal mainnya ya guys ya. Nah, kalau kalian punya pendapat sendiri atau kalian mau diskusi, boleh langsung kalian komen di kolom komentar di bawah biar kita selesaikan bersama, biar kita bahas bersama, karena aku juga penasaran. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen biar kalian terus dapat info terbaru dari aku. Yaudah, sampai ketemu di video-video selanjutnya bareng aku, Roro Anissa. Dadah, annyeong.